Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam sebagaimana biasanya. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran yang ketiga dalam bab 2, yaitu tentang sikap positif yang terdapat dalam pribadi Sunan Ampel. Jika pada minggu lalu kita sudah membahas tentang peran dan fungsi beliau dalam mendakwahkan agama Islam di Jawa dan Nusantara, maka kali ini kita akan melanjutkannya. Dan sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, saya ingin bertanya kepada kalian tentang materi pada minggu yang lalu. Apa materi yang masih kalian ingat pada minggu yang lalu? Nah, bagi kalian yang masih ingat, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, nanti Pak Agus akan cek satu persatu. Baiklah, kita akan lanjut pada pembelajaran ini, yaitu tentang sikap positif dalam diri Sunan Ampel yang sekiranya bisa kita contoh dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam pelajaran ini terdapat 4 sikap positif yang bisa kita ambil dari Sunan Ampel, yaitu yang pertama, beliau adalah seorang pendakwah yang santun. Bagaimana kita bisa mengatakan beliau seorang pendakwah yang santun? Sebagai bukti bahwa ketika beliau mendakwahkan ajaran agama Islam ini di Jawa, beliau bertemu dengan salah satu raja. Beliau bertemu dengan salah satu raja yang bernama Prabu Wijaya V. Nah, beliau mendakwahkan, mengajarkan agama, menyampaikan agama Islam ini dengan cara yang santun, dengan cara yang lemah lembut. Walaupun akhirnya Prabu Wijaya V tidak berkenan untuk masuk Islam, akan tetapi dengan cara dakwah yang santun tersebut, Prabu Wijaya V mendapatkan kesan yang baik terhadap ajaran agama Islam. Bahwasanya ajaran Islam yaitu yang mengedepankan akhlak yang baik. Itu yang pertama, yaitu seorang pendakwah yang santun. Kemudian yang kedua yaitu sikap beliau sebagai seorang pendakwah yang mengedepankan toleransi. Kita ketahui bersama pada masa itu masyarakat Jawa dan Nusantara yang masih kental dengan tradisi agama Hindu dan Buddha dan agama para nenek moyang terdahulu, sehingga beliau tidak serta-merta mengajarkan, menyebarkan, menyampaikan ajaran agama Islam ini sesuai dengan keinginannya sendiri. Akan tetapi beliau beradaptasi, mengedepankan toleransi dari segala perbedaan yang ada pada waktu itu. Sehingga dakwah beliau bisa diterima oleh masyarakat Jawa dan Nusantara. Kemudian yang ketiga yaitu beliau adalah seorang pemimpin yang merangkul semua rakyatnya, tidak memandang sebuah perbedaan agama, tidak memandang sebuah perbedaan tradisi, tidak memandang sebuah perbedaan budaya. Semua dirangkul menjadi satu. Jadi satu bagian, yaitu menjadi rakyat Sunan Ampel. Beliau tidak hanya menjadi seorang pemimpin di dalam Islam, akan tetapi beliau juga menjadi seorang bupati, sebagai seorang raja, sehingga tugas beliau adalah merangkul semua rakyatnya, merangkul dari semua kalangan masyarakatnya, sehingga kebijakan-kebijakan atau peraturan yang beliau berikan terhadap rakyatnya bisa diterima dengan baik. Kemudian yang keempat ialah beliau seorang guru yang mengajar murid-muridnya dengan ikhlas.
Lalu apa yang kita rasakan hingga pada saat ini? Sangat jelas ya, jika kita ingin mengingat lebih jauh lagi tentang agama Islam ini, bisa kita rasakan hingga saat ini. Pelaksanaan ibadah kita saat ini, sholat, zikir, tahlilan, semua itu adalah hasil dari upaya beliau dalam mendidik muridnya, sehingga muridnya menyebarkan agama Islam, mengajarkan kebaikan, nilai-nilai Islami. Kemudian dari muridnya tersebut berkembang hingga pada saat ini, hingga nilai-nilai Islam yang baik bisa kita temui hingga saat ini. Maka itulah keempat sikap yang bisa kita contoh dari pribadi Sunan Ampel. Nah, dari semua itu tentunya ada prinsip yang dipegang oleh beliau dalam berdakwah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwasanya diperintahkan untuk berdakwah secara tegas, benar, secara baik, dengan lembut, sebagaimana di dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ud'u ila sabili rabbika, maka serulah semua manusia itu pada jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan tegas, dengan benar, wal mau'izatil hasanah, dan dengan cara pembelajaran yang baik dan juga benar, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik juga. Ayat tersebut terdapat dalam surat An-Nahl ayat 125. Mungkin itu bisa kita contoh dari sikap Sunan Ampel. Semoga kita bisa menirunya, kita bisa mengaplikasikan, kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana menjadi orang yang ikhlas, menjadi orang yang santun, orang yang toleransi terhadap perbedaan di lingkungan kita. Maka itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Jika ada yang masih kurang dari penjelasan ini, bisa ditanyakan ke WA Pak Agus. Ya. Jika masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Baik, pembelajaran ini cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.